Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat honorer semuanya, dalam video ini kita akan membahas tentang pendataan tenaga non ASN sesuai dengan surat edaran Menpan RB nomor B/M-M.M.01.001.00/2022 tanggal 22 Juli tahun 2022 tentang pendataan tenaga non ASN. Sahabat honorer semuanya, banyak yang beranggapan bahwa pendataan ini adalah jalur khusus pengangkatan melalui database tenaga non ASN. Lalu, apakah betul pendataan ini adalah jalur pengangkatan tenaga non ASN menjadi P3K atau ASN? Mari kita bahas satu persatu sesuai dengan informasi yang dilansir dari situs resmi Kementerian PAN RB. Namun sebelumnya, dukung channel kami dengan cara menekan tombol subscribe supaya sahabat semuanya selalu mendapatkan updatean informasi seputar tenaga honorer melalui channel kami. Salam honorer. Kementerian PAN RB minta instansi mendata tenaga non ASN paling lambat 30 September 2022. Pemerintah sedang melakukan pendataan untuk memetakan dan mengetahui jumlah pegawai non-aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Setiap instansi pemerintah harus melakukan pendataan tenaga non-ASN paling lambat 30 September 2022. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN RB Alex Denny mengatakan pendataan ini dilakukan agar adanya kesamaan persepsi terhadap penyelesaian tenaga non-ASN. Perlu diingat, pendataan ini bukan untuk mengangkat tenaga non-ASN menjadi ASN tanpa tes, namun untuk mencari solusi atas persoalan ini. Masing-masing instansi pemerintah agar mempercepat proses mapping, validasi data, dan menyiapkan roadmap penyelesaian tenaga non-ASN, terang Alex saat sosialisasi pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah yang digelar secara virtual di kantor Kementerian PAN RB Rabu 24 Agustus 2022. Harapannya, sosialisasi ini sekaligus bisa membangun komunikasi positif antara penyelesaian tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Alex mengungkapkan, pelaksana tugas Menteri PAN RB Mahfud MD sudah mengimbau pejabat pembina kepegawaian atau PPK instansi pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat inventarisasi data pegawai non-ASN dan menyampaikan data tersebut ke Badan Kepegawaian Negara atau BKN paling lambat 30 September tahun 2022. Imbauan tersebut tertuang dalam surat Menteri PAN RB nomor B/15.M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Bagi PPK yang tidak menyampaikan data pegawai non-ASN sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, maka dianggap dan dinyatakan tidak memiliki tenaga non-ASN, jelas Alex. Setelah pemetaan ini utuh, akan disusun kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan ini satu persatu sesuai kebutuhan formasi. Saat ini, Kementerian PAN RB telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait kebutuhan guru.
Begitu juga dengan tenaga kesehatan yang pendataan tenaga non-ASN telah dikoordinasikan dengan Kementerian Kesehatan. Alex menegaskan, pemerintah akan menindak tegas oknum yang memanfaatkan momentum pendataan tenaga non-ASN untuk melakukan praktek percaloan atau KKN. Ia pun meminta para pejabat yang berwenang untuk menindak tegas ASN yang memperjualbelikan data tenaga non-ASN. Tenaga honorer yang dimintai uang atau jika mendengar informasi dengan iming-iming dimasukkan ke dalam database tenaga non-ASN, silakan laporkan agar ditindak secara tegas, ungkas Alex. Di dalam menyampaikan data pegawai non-ASN, PPK harus menyertakan dan menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Data pegawai non-ASN yang sudah diinventarisasi akan direkam menggunakan aplikasi pendataan non-ASN yang telah disiapkan BKN. Pada kesempatan tersebut, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen menjelaskan bahwa instansi pemerintah bisa memasukkan data tenaga non-ASN pada laman https pendataan non-asn.bkn.go.id yang telah disediakan oleh BKN. Instansi harus melakukan import data dan mengecekkan data tenaga non-ASN, sementara tenaga non-ASN harus membuat akun dan registrasi untuk melengkapi data tersebut. Suharmen menjelaskan, tujuan dibangunnya portal ini adalah agar tenaga non-ASN bisa konfirmasi keaktifan sebagai tenaga non-ASN. Mereka juga bisa melengkapi data atau memperbaiki data yang diinput oleh admin atau operator instansi. Tenaga non-ASN bisa memperbaiki data riwayatnya sejak kapan dia menjadi tenaga non-ASN disertai bukti, sehingga kita bisa memetakan sudah berapa lama mereka menjadi tenaga non-ASN. Proses tersebut akan ditutup pada 30 September mendatang. Setiap instansi wajib mengumumkan daftar tenaga non-ASN yang masuk dalam pendataan pada kanal instansi masing-masing. Sedangkan tenaga non-ASN diarahkan untuk memeriksa pengumuman tersebut. Jika tidak terdata, maka dapat mengajukan usulan pendataan. Bagi instansi yang terdapat pegawai non-ASN dalam pengusulan pendataan pasca prafinalisasi, maka dipersilakan bersurat kepada BKN untuk penambahan waktu. Pada 31 Oktober 2022, masing-masing instansi melakukan pengecekan terakhir dan melakukan finalisasi akhir yang menutup semua proses pendataan. Adanya mekanisme tambahan ini untuk memastikan bahwa adanya partisipasi transparansi terhadap data yang disampaikan ke BKN, tutup Suharmen. Baik sahabat honorer semuanya, itulah salah satu informasi atau berita resmi yang dilansir dari situs resmi Kementerian Pan-RB terkait dengan pendataan tenaga honorer non-ASN. Nah, ada beberapa penekanan yang harus kita bahas di video ini, dan penekanan ini apakah bisa kita jadikan pedoman atau tidak? Apakah isu yang beredar terkait dengan pendataan tenaga honorer ini adalah menjadi jalur pengangkatan langsung atau tidak? Mari kita bahas satu-satu berdasarkan informasi resmi yang tadi dibacakan. Di paragraf pertama berita ini adalah pemerintah sedang melakukan pendataan untuk memetakan dan mengetahui jumlah pegawai non-aparatur sipil negara di lingkungan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Nah, ini jelas pendataan ini hanya untuk mengetahui berapa jumlah pegawai non-ASN yang ada di lingkungan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.
Penekanan kedua adalah pendataan ini dilakukan agar adanya kesamaan persepsi terhadap penyelesaian tenaga non-ASN. Nah, yang perlu diingat penekanannya adalah pendataan ini bukan untuk mengangkat tenaga non-ASN menjadi ASN tanpa tes, namun untuk mencari solusi atas persoalan ini. Sekali lagi, nah sahabat honorer, penekanan selanjutnya adalah bahwa setelah pemetaan ini selesai, maka baru akan disusun kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan ini satu persatu. Jadi pendataan ini bukan untuk pengangkatan. Tujuan pemerintah adalah untuk memetakan berapa banyak tenaga non-ASN yang ada di Indonesia. Kemudian setelah itu baru akan dibuat sebuah kebijakan untuk menyelesaikan persoalan ini. Apakah tenaga honorer ini nanti akan dirumahkan atau akan diikut sertakan dalam tes CPNS atau tes P3K. Nah, sahabat honorer semuanya, yang paling penting adalah jangan sampai ada oknum PNS yang memanfaatkan momentum pendataan tenaga non-ASN ini untuk melakukan praktek percaloan atau KKN. Nah, jika ada, maka sahabat honorer bisa langsung melaporkan oknum tersebut supaya ditindak secara tegas. Sahabat honorer, di bagian akhir dari informasi ini adalah nanti BKN sudah mempersiapkan halaman khusus untuk menginput data pegawai non-ASN. Nah, portal ini dibangun bertujuan untuk agar tenaga non-ASN bisa konfirmasi keaktifan sebagai tenaga non-ASN. Nah, mereka juga bisa melengkapi data atau memperbaiki data yang diinput oleh admin atau operator instansi. Tenaga non-ASN bisa memperbaiki daftar riwayatnya sejak kapan dia menjadi tenaga non-ASN disertai bukti, sehingga kita bisa memetakan sudah berapa lama mereka menjadi tenaga non-ASN. Nah, sahabat, sebenarnya kita tidak perlu khawatir kalau ada beberapa data kita yang salah yang kita kumpulkan dalam pendataan ini, karena Kementerian PAN-RB sudah mempersiapkan portal yang nanti bisa diakses oleh tenaga honorer itu sendiri untuk bisa memperbaiki riwayat pekerjaannya, memperbaiki data-datanya sehingga sesuai dengan data yang ada yang dipegang saat ini. Sahabat honorer, demikian informasi yang dapat saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dijadikan acuan buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya dan salam honorer.